Fasal menerangkan tentang waktu memulai belajar, ukuran dan urutannya. Kemudian guru kami Syekh Burhanuddin biasa memulai belajar untuk menuntut ilmu pada hari Arba. Beliau melakukan hal itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'a illa waqad tamma. Tidak ada sesuatu yang dimulai pada hari Arba melainkan akan menjadi sempurna. Imam Abu Hanifah meriwayatkan hadis ini dari gurunya Imam Ahmad bin Abdul Rashid. Imam Abu Hanifah juga biasa melakukan hal ini, dan aku pernah mendengar orang yang terpercaya berkata bahwa Syekh Abu Yusuf Al-Hamdani biasa memulai pekerjaan yang baik pada hari Arba. Kebiasaan ini baik dan benar karena hari Arba adalah hari di mana cahaya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hari Arba adalah hari naasnya bagi orang-orang kafir, tetapi bagi orang-orang mukmin adalah hari yang penuh barakah. Adapun ukuran dalam menuntut ilmu bagi orang yang baru memulai belajar, menurut cerita Abu Hanifah dari Syekh Amir bin Abu Bakar Az-Zarnaji, bahwasanya beliau berkata, telah berkata guru-guru kami, seharusnya bagi penuntut ilmu menghafal kitab yang dibaca lalu memahami isinya. Kalau sudah paham, baru menambah sedikit demi sedikit. Setiap kitab dibaca paling sedikit 2 kali. Tetapi kalau kitabnya tebal, maka penuntut ilmu harus mengulangnya sampai 10 kali. Cara seperti ini harus dibiasakan oleh tiap-tiap penuntut ilmu. Bahkan ada yang mengatakan harus diulang-ulang sampai 1000 kali. Sebaiknya bagi penuntut ilmu itu memulai belajar dari kitab yang lebih mudah dimengerti. Syekh Syarifuddin Al-Aqili berkata, cara yang benar menurutku, penuntut ilmu yang baru memulai belajar sebaiknya meniru kebiasaan yang dilakukan para ulama. Mereka menganjurkan para penuntut ilmu supaya memulai dari kitab yang kecil-kecil, karena di samping lebih mudah dipahami, juga tidak membosankan dan lebih melekat. Setelah benar-benar hafal dan mengerti, penuntut ilmu harus mencatat, karena hal itu banyak manfaatnya di kemudian hari. Penuntut ilmu sebaiknya tidak menulis pelajaran yang belum dipahami, sebab hal itu akan menimbulkan kerancuan, menghilangkan kecerdasan, dan menyia-nyiakan waktu-waktunya. Dan sepantasnya bagi penuntut ilmu berusaha sungguh-sungguh dalam memahami apa yang diterangkan oleh gurunya, kemudian diulang-ulang sendiri beberapa kali dan direnungkan supaya benar-benar mengerti. Karena jika sedikit belajar tetapi banyak mengulang dan merenungkan, maka akan mudah mengerti. Karena mendengar satu kalimat lalu dihafal dan dimengerti itu lebih baik daripada mendengar 1000 kalimat tetapi tidak paham. Dikatakan
menghafal 2 kata lebih baik daripada mendengar 2 kalimat, dan paham 2 kata lebih baik daripada paham 2 kalimat. Jika seseorang meremehkan pemahaman dan tidak mau berusaha 1 atau 2 kali, maka ia akan terbiasa demikian, sehingga kalimat yang mudah pun akan sulit dipahami. Maka hendaklah ia berusaha dengan sungguh-sungguh memahami pelajarannya sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Syekh Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar membacakan syair Qadhi Khalil bin Ahmad As-Sajjazi kepada kami. Carilah ilmu dengan kesungguhan agar engkau merasa nikmatnya mencari ilmu, dan tetaplah mempelajarinya dengan cara yang terpuji. Jika engkau telah memahami suatu pelajaran, maka ulangilah, kemudian kukuhkanlah dalam hati sungguh-sungguh. Lalu catatlah ia, karena jika engkau lupa, engkau dapat mempelajarinya kembali. Jika engkau sudah merasa benar-benar mengerti dan tidak khawatir akan lupa, maka bergegaslah mempelajari pelajaran yang baru. Namun sambil mengulang-ulangi pelajaran yang terdahulu, berusahalah memahami dan menambahi pelajaran yang baru. Amalkanlah ilmu engkau kepada manusia agar ilmu engkau hidup. Janganlah engkau menjauhi orang-orang yang berilmu. Jika engkau menyembunyikan ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat engkau lupa, sehingga engkau kelihatan seperti orang bodoh dan tumpul akalnya. Dan hari kiamat nanti engkau akan dikalungi apinya neraka, sehingga tubuh engkau hangus karena terbakar dengan azab yang pedih. Dan hendaklah bagi para penuntut ilmu sering bermuzakarah suatu pendapat atau masalah dengan teman-temannya. Muzakarah tersebut harus dilakukan dengan tertib dan tenang, tidak ribut dan tidak emosi sambil marah, karena tertib dan tenang dalam berpikir adalah tiangnya musyawarah, dan tujuan musyawarah adalah mencari kebenaran. Tujuan itu akan tercapai apabila orang-orang yang terlibat dalam musyawarah itu dapat disikapi dengan tenang, benar dalam berpikir, dan lapang dada dalam menerima kebenaran. Dan sebaliknya, musyawarah tidak akan berhasil apabila timbul keributan dan saling